Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullahu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke. Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Bung Wijanarko. Oke teman-teman, di sore hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol seputaran hal-hal yang bersifat religius sembari menunggu waktu berbuka puasa di bulan suci Ramadan 2023. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Hajj ayat 11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asobahu khairun ma'a nabi wa in asobathu fitnatuning qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin, yang artinya adalah sebagai berikut. Ada sebagian dari manusia yang menyembah pada Allah Subhanahu wa taala itu di tepian. Ketika mereka mendapati kebaikan dalam kehidupan mereka, mereka tetap pada di tempatnya. Dan ketika mereka mendapati cobaan ataupun keadaan buruk dalam kehidupan mereka, mereka berbalik mundur ke belakang. Orang-orang yang seperti itulah yang mereka mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Dan itu merupakan sebuah kerugian besar yang sangat nyata. Jadi berkaitan dengan ayat tersebut teman-teman, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kala ada sekelompok orang Arab pedalaman yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka memeluk agama Islam. Kemudian mereka kembali ke kampung halaman mereka ketika mereka menemui musim penghujan dan mereka mendapati hasil pertanian mereka tumbuh subur dan melimpah ruah, serta hasil ternak mereka pun melimpah ruah. Mereka mengatakan banyak sekali kebaikan dari agama yang kita anut ini, dan mereka pun menjalankan agama dengan tekun. Suatu ketika mereka mendapati musim kemarau dan hasil tanaman mereka, hasil pertanian mereka tidak sesuai yang mereka kehendaki, begitupun juga untuk hasil ternak mereka. Kemudian mereka menemui masa paceklik. Mereka mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan daripada agama yang kita anut ini. Katakan berkenaan dengan keadaan tersebut, kemudian turunlah ayat tadi. Dikatakan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang berada di tepian, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kerugian bukan saja di dunia tapi di akhirat, dan itu adalah sebuah kerugian besar yang nyata. Jadi teman-teman, inti dari ayat ini mungkin untuk kehidupan kita saat ini pun banyak diantara kita yang mengalami kondisi hal-hal seperti itu ya. Jadi mungkin beberapa diantara kita ketika merasa menjalankan ketaatan dalam beribadah, baik melakukan perintah ataupun larangan dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tekun melakukan dan kemudian kita mendapati kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita. Kita merasa memang itu langsung manfaat daripada ibadah kita, dan kita pun tekun menjalankan agama kita. Di lain waktu ketika kita mengalami ujian-ujian, kesulitan kehidupan di dunia, baik mungkin itu masalah kehidupan dalam keluarga ataupun usaha kita gitu kan, ataupun masalah-masalah lain dalam kehidupan kita yang terasa berat, kemudian kita menyalahkan agama kita, menyalahkan ibadah kita. Ada kalanya mungkin kita nemuin seperti itu, kok saya udah taat beribadah gitu kan, menjauhi larangan gitu, menjauhi dosa-dosa, berusaha sekuat mungkin, tapi kenapa hidup kita masih tetap susah gitu kan, tapi kenapa saya bermasalah dalam kehidupan keluarga kita gitu kan, tapi kenapa gitu rezekinya masih kayaknya sepertinya susah, seret gitu kan. Nah, sebetulnya teman-teman, hal seperti ini akan dikatakan kita mendapatkan
kerugian yang besar di dunia dan juga kerugian di akhirat. Karena memang kita beribadah kepada Allah di tepian. Yang perlu kita tahu bahwasanya ibadah kita kepada Allah itu baik menjalankan perintah ataupun menjauhi larangannya adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah kebaikan di dunia sebetulnya enggak berkaitan langsung dengan ibadah ataupun ibadah yang kita lakukan, karena sebagai seorang muslim balasan daripada pahala daripada yang kita lakukan, daripada ibadah kita itu kan nggak selalu di dunia, karena memang kehidupan itu ada di dunia dan di akhirat. Dan sebetulnya kehidupan di dunia kalau dibalas di dunia itu sangat kecil karena dunia ini terbatas waktunya. Alangkah baiknya kadang-kadang kalaupun amal ibadah kita itu sebagian dibalas oleh Allah di akhirat, karena di akhirat kita akan kekal hidup sepanjang masa di sana ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita kemudian mengkaitkan langsung bahwasanya kalau kita taat, kemudian kita memang menjalankan ibadah, kemudian kita menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, mutlak 100% kemudian kehidupan dunia kita akan lancar-lancar, baik-baik saja gitu kan. Nah, ini yang sering-sering mungkin terjadi di antara kita. Intinya ketika kita menjalankan agama kita, menjalankan ibadah sebetulnya, baik dalam kondisi kita mendapatkan kesenangan ataupun mendapatkan kesulitan, kita tetap tawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga beristiqomah, karena memang pada intinya kita perlu tanamkan bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah ujian, dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa kebaikan, bisa ya berupa kesulitan hidup yang kita alami. Yang intinya sebetulnya semuanya tujuannya untuk kebaikan kepada kita gitu kan. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat apa tadi kisah dari surat Al-Hajj tadi ya, di ayat ke-11, semoga bermanfaat. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan obrolan kita di sore hari ini, saya doakan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, karena memang apa yang ada di dunia ini adalah fana, dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Oke teman-teman, matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.